Halo, apa kabar semuanya? Para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang detik-detik lengsernya Soeharto. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Detik-detik lengsernya Soeharto. Aksi demonstrasi mahasiswa semakin masif pada Mei 1998. Pendemo menuntut adanya reformasi sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 32 tahun rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Setidaknya ada 6 tuntutan yang digaungkan mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi. Tuntutan mereka antara lain mengadili Soeharto dan para kroninya, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45, memperluas otonomi atau pembagian kekuasaan pusat dan daerah, dan menghapus dwi-fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Tuntutan lainnya adalah menghapus praktik KKN dan menegakkan supremasi hukum. Di tengah gejolak demonstrasi yang meluas, Soeharto malah meninggalkan tanah air. Ia menghadiri konferensi tingkat tinggi G15 pada 11-15 Mei 1998 di Mesir. Ia terbang menggunakan pesawat MD-11 Garuda Indonesia dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu 9 Mei 1998. Tiba di Kairo, Soeharto disambut Presiden Mesir Hosni Mubarak, Perdana Menteri Mesir Kamel Ganzouri, Kepala Dewan Kepresidenan Mesir Zakaria Asmi, dan Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas pada pukul 15.30 waktu setempat atau 19.30 waktu Indonesia Barat. Semula kepala negara anggota G15 menyinggung masalah krisis ekonomi di Asia termasuk yang dialami Indonesia. Setelah membuka KTT G15, Hosni Mubarak mengajak para kepala negara berkeliling kota mengunjungi objek-objek wisata. Senin 11 Mei 1998, hari itu juga Soeharto diberi kesempatan mewakili kepala negara G15 menggunting pita meresmikan pameran produk dan proyek beberapa negara G15. Keesokan harinya Selasa 12 Mei 1998, Soeharto beserta kepala negara tiba di Syam El Sheikh yang terletak 800 km arah tenggara dari Kairo. Di tempat itu dilanjutkan kembali KTT hari kedua. Ada 2 agenda yang dibahas, yaitu cara mencegah dampak sosial dari krisis di Asia agar kekacauan bisa dihindari, dan membuat rekomendasi yang akan disampaikan pada penutupan KTT G15. Pada hari yang sama di tanah air, kondisi politik memanas dan kian tak menentu. Pasalnya, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru tajam aparat keamanan saat melakukan demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana usia 20, Heri Hartanto usia 21, Hafidin Royan usia 22, dan Hendriawan Siye usia 23. Kematian keempat mahasiswa ini memicu kemarahan masyarakat. Pecah kerusuhan keesokan harinya pada 13-15 Mei 1998. Masyarakat yang marah menghancurkan dan menjarah pusat pertokoan di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi. Kerusuhan massa berujung sentimen pada kelompok warga keturunan Tionghoa kian merebak. Selain di Jakarta, kerusuhan melanda Surakarta atau Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur, Medan, Sumatera Utara, Padang, Sumatera Barat, Palembang, Sumatera Selatan, hingga Makassar, Sulawesi Selatan. Di sisi lain, aksi demonstrasi mahasiswa kian besar yang mengancam posisi Soeharto. Dikutip dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subrotro,
2009, Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat Sutiyoso mengumumkan kepada media massa akibat kerusuhan setidaknya ada 4.939 bangunan rusak dibakar. Kerugian ditaksir mencapai 2,5 triliun rupiah, belum termasuk isinya sebanyak 1.119 mobil pribadi, 66 kendaraan umum, 821 sepeda motor, dan 1026 rumah penduduk hangus dibakar. Pusat Penerangan ABRI atau sekarang TNI mengumumkan korban jiwa mencapai 500 orang, sedangkan Pemda Tangerang mencatat lebih dari 100 jenazah hangus terbakar di salah satu kompleks pertokoan di Ciledug dan Karawaci. Situasi ekonomi nasional memburuk, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melorot jauh, yaitu 1 US dollar mencapai 17.000 rupiah dan inflasi melonjak sampai 70%. Di situasi genting itu, Soeharto masih berada di Mesir. Penasihat Wakil Presiden Bidang Pertahanan Keamanan Lejen Purnawirawan Sintong Panjaitan menghadap Wakil Presiden B.J. Habibie pada Kamis 14 Mei 1998 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ia menyarankan agar Habibie segera mengeluarkan pernyataan untuk menenangkan masyarakat melalui media massa. Habibie tak berani melakukan hal itu. Ia tak mau mendahului Soeharto karena untuk mengambil langkah tersebut harus ada izin dari presiden. Tapi Habibie meminta Sintong mendapatkan konsep pernyataan langsung dari presiden. Akhirnya Sintong menghubungi Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursyid yang mengikuti rombongan Soeharto di Mesir. Namun Saadillah mengatakan Soeharto sedang istirahat, tak bisa diganggu. Sintong tetap meminta konsep pernyataan langsung yang berasal dari Soeharto. Kalau perlu presiden dibangunkan karena situasi negara sedang dalam keadaan gawat, tegas Sintong dalam bukunya itu. Akhirnya pernyataan presiden bisa diperoleh kemudian ditayangkan dalam berita nasional TVRI hari itu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Habibie juga sempat menanyakan keberadaan para perwira tinggi ABRI yang bertanggung jawab menangani kerusuhan. Saya mendapat laporan di sana-sini dibakar, di sana-sini hancur. Saya bingung, ucap Habibie kepada Sintong. Sebagai penasihat bidang Hankam, Sintong mencoba menghubungi para jenderal, tapi kesulitan. Hampir semua perwira tinggi ABRI tak berada di Jakarta. Catatan menyebutkan pada 14 Mei 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima ABRI, Jenderal Wiranto tetap berangkat ke Malang, Jawa Timur menjadi Inspektur Upacara Serah Terima Tanggung Jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC ABRI dari Divisi 1 Kostrad Cilodong ke Divisi 2 Kostrad. Hal itu menjadi tanda tanya besar bagi Sintong. Alangkah tak masuk akal mengapa sebagian besar pemimpin ABRI saat itu berada di Malang. Kalau mereka tahu akan terjadi kerusuhan yang begitu dahsyat dan tetap pergi. Mereka membuat kesalahan, tetapi kalau mereka tidak tahu akan terjadi kerusuhan, mereka lebih salah lagi. Mengapa mereka sampai tidak tahu? Tanya Sintong dalam hatinya. Soeharto yang dijuluki media asing sebagai The Smiling General terpaksa mempersingkat kunjungan kerjanya di Mesir yang sesuai jadwal seharusnya sampai 15 Mei 1998. Padahal Hosni Mubarak semula akan menerima presiden kedua Republik Indonesia itu di Istana Al-Ittihadiyah. Sebagai gantinya, Hosni Mubarak mengunjungi Presiden Soeharto yang menginap di Hotel Sheraton Heliopolis setelah bertemu empat mata dan menyepakati perjanjian hubungan bilateral RI dan Mesir. Hosni Mubarak mengantar langsung Soeharto menuju Bandara Internasional Kairo untuk pulang ke Jakarta pada 14 Mei 1948. Soeharto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jumat 15 Mei 1998 pergi. Ia langsung mengumpulkan para pembantunya yang terdiri atas Wakil Presiden B.J. Habibie, Menhankam atau Panglima ABRI Jenderal Wiranto, para Kepala Staf Angkatan, dan Panglima Kodam Jaya Majen TNI Syafri Samsudin untuk mengetahui peristiwa Mei itu dan perkembangannya. Keesokan harinya Sabtu 16 Mei 1958 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, Soeharto memanggil Menhankam atau Pangap Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagio HS, dan Mensesnek Saadillah Mursyid di
rumahnya di Cendana. Mereka mendapat instruksi untuk membentuk semacam Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib. Namun Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginanjar Kartasasmita mengingatkan Soeharto bahwa pembentukan kembali Kopkamtib akan berpengaruh kurang baik bagi investor asing. Akhirnya dirumuskan badan yang diberi nama Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional atau KOPKKN. Panglima ABRI Jenderal Wiranto ditunjuk sebagai Panglima KOPKKN lewat instruksi Presiden atau Inpres nomor 16 tahun 1958. Wakilnya ditunjuk Subagio HS atau KSAD. Kenyataannya Wiranto enggan menjalankan tugas itu. Akhirnya Soeharto menawarkan jabatan Panglima KOPKKN kepada Subagio HS, tapi jawabannya tak memuaskan. Alasan mereka takut akan banyak korban yang akan ditimbulkan bila KOPKKN dijalankan. Sementara itu demonstrasi mahasiswa mulai membesar, bahkan berhasil menjebol pintu gerbang dan menduduki gedung MPR DPR Senayan Senin 18 Mei 1998. Saat itu Ketua DPR atau MPR Harmoko yang dikenal sebagai pendukung berat Soeharto malah menuruti tekanan massa. Ia mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Hal itu dilakukan Harmoko karena merasa mendapat dukungan dari pimpinan ABRI. Keesokan harinya Selasa 19 Mei 1958, Soeharto mengundang sejumlah tokoh Islam sebanyak 9 orang. Mereka adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nurholis Majid, Direktur Yayasan Paramadina, Kiai Haji Ali Yafi, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Malik Fajar dan Sumarsono, tokoh PP Muhammadiyah, Kiai Haji Khalil Baidowi, Muslimin Indonesia, Ahmad Badja, dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, tokoh NU, dan MH Ainun Najib, budayawan. Soeharto juga mengundang pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Para tokoh agama ini pun menyampaikan bahwa rakyat Indonesia tetap menginginkan Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden, tapi Soeharto berkukuh bisa mengatasi keadaan. Ia menyatakan akan mengubah Kabinet Pembangunan 7 menjadi Kabinet Reformasi dan akan membentuk Komite Reformasi. Tapi esok harinya Rabu 20 Mei 1998 malam, Soeharto menerima surat hasil keputusan dari 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 yang intinya menyatakan sikap tak bersedia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Reformasi atau reshuffle kabinet. Soeharto merasa terpukul dan ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaannya. Soeharto semakin merasa sudah tak mendapatkan dukungan yang baik dari ABRI dan DPR MPR. Apalagi dalam suasana kritis orang-orang dekat Soeharto sudah menyingkir. Begitu juga Pangkostrat Legend TNI Prabowo Subianto tak berupaya dengan keras tampil ke depan membela mertuanya. Malam itu juga Soeharto berdiskusi dengan para pejabat membantunya, termasuk Wiranto. Ia menyatakan bersedia mundur. Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan presiden, digantikan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Republik Indonesia di Istana Merdeka, Kamis 21 Mei 1998 tepat pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sejak itulah dimulainya era reformasi di Indonesia. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai detik-detik lengsernya Soeharto. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.